Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 analisis wacana akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi struktur, tekstur, kohesi, dan koherensi wacana dan teks. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Yetriani sebagai moderator, Emma Apriani sebagai pemateri 1, Nurul Faizah Eka Putri sebagai pemateri 2, Yogo Pangestu sebagai pemateri 3. Nah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Emma Apriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat struktur, tekstur, kohesi, dan juga koherensi wacana. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu dari hakikat struktur. Nah, struktur wacana di sini diambil pengertian dari para ahli, yaitu Tarigan. Nah, menurut Tarigan sendiri, hakikat struktur ini sebenarnya terbagi menjadi 3 aspek, yaitu awal dikenal dengan abstrak, tengah orientasi, dan juga akhir kode. Nah, berdasarkan media penyampaian wacana dibedakan menjadi 2, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana lisan merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi dan koherensi tinggi serta berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata serta disampaikan secara lisan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Tarigan. Selanjutnya, struktur teks, yaitu tata cara organisasi teks dengan cara teks yang disusun. Sebuah teks ditata sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, hakikat dari tekstur. Nah, tekstur seperti halnya dengan struktur. Akhirnya dapat dijelaskan bahwa tekstur ini berkaitan dengan konteks situasi. Tekstur suatu teks diwujudkan dalam semacam hubungan semantik tertentu antara setiap pesan dalam teks itu. Nah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hakikat kohesi. Nah, kohesi sendiri merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau hubungan yang tampak pada bentuk. Nah, kohesi sendiri merupakan sebuah organisasi sintaksis, merupakan wadah-wadah kalimat yang disusun secara padu serta padat untuk menghasilkan tuturan. Nah, dalam hal ini juga berarti bahwa kohesi ini adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Nah, dalam selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa tarik benang merah bahwa kohesi ini merupakan organisasi sintaktik, merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Nah, kohesi dalam wacana dapat diartikan sebagai kepaduan bentuk serta struktural membentuk ikatan sintaktikal. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mengenai hakikat dari koherensi. Koherensi sendiri merupakan kekompakan hubungan antara kalimat dengan wacana. Koherensi juga merupakan hubungan timbal balik yang serasi antara unsur dalam kalimat. Nah, ini di pendapat dari Keraf. Nah, selanjutnya yaitu koherensi. Koherensi merupakan hubungan perkataan antar posisi tetapi kaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya. Hal ini diungkapkan oleh Alwi. Selanjutnya, koherensi adalah kepaduan gagasan antar bagian dalam wacana dan koherensi ini juga merupakan salah satu cara untuk membentuk koherensi. Dan yang terakhir, bahwa koherensi ini merupakan salah satu aspek wacana yang penting dalam menunjang kebutuhan makna wacana. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu perbedaan dan persamaan dari konsep antara struktur, tekstur, koherensi, dan koherensi di dalam wacana dan teks. Jadi, untuk perbedaannya itu, yang pertama ada struktur dihubungkan oleh koherensi dan koherensi.
Ya, sedangkan tekstur itu berkaitan dengan hubungan kalimat di dalam teks. Selanjutnya ada kohesi menuju pada perpautan bentuk, dan sedangkan koherensi pada perpautan makna. Dan yang terakhir untuk perbedaannya ada kriteria teks 7 dimensi Debye-Grand dan Dessler. Nah, untuk persamaannya itu ada antara struktur, tekstur, koherensi, dan koherensi ini sama-sama berkaitan dengan kepaduan tatran kalimat dalam sebuah wacana atau teks. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 kriteria teks menurut Debye-Grand dan Dessler. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan 7 kriteria teks menurut Debye-Grand dan Dessler ini. Baik, yang pertama itu ada kohesi. Nah, kohesi ini berkaitan dengan komponen dan permukaan tekstual, yakni keterhubungan sintaksis teks. Rangkaian linguistik di suatu teks tidak terjadi secara kebetulan, namun memenuhi ketergantungan dan kaidah-kaidah gramatikal. Nah, yang kedua itu ada koherensi atau sering juga disebut dengan semantik tekstual. Nah, koherensi ini menyusun makna sebuah teks. Koherensi ini sering mengacu pada unsur-unsur teks yang tidak mesti memerlukan realisasi linguistik. Yang ketiga itu ada intensionalitas. Intensionalitas ini berhubungan dengan sikap dan tujuan prosedur teks. Apa yang diinginkan dan apa yang dia maksud dalam teks tersebut. Nah, dan yang keempat itu ada akseptabilitas. Akseptabilitas ini merupakan cermin atau cerminan dari intensionalitas. Sebuah teks tersebut harus diakui oleh resipien dalam sebuah situasi tertentu. Kriteria ini tentu saja berhubungan dengan konvensionalitas dan tidak berarti bahwa resipien dapat dengan mudah menolak teks secara sembarangan. Baik, yang kelima itu ada informativitas. Informativitas ini mengacu pada kuantitas informasi yang baru atau yang diharapkan dalam sebuah teks. Nah, secara bersamaan, informativitas tidak hanya berhubungan dengan kuantitas saja, namun juga dengan kualitas dari hal yang ditawarkan. Nah, yang keenam itu ada situasionalitas. Nah, situasionalitas ini berarti bahwa konstelasi pembicaraan dan situasi tuturan memainkan peran penting dalam pemproduksian teks. Hanya saja tipe teks dan gaya tuturan tertentu sajalah yang secara situasionalitas dan kultural. Kriteria ini mengiring ke arah lahirnya konsep wacana, karena wacana pada umumnya didefinisikan sebagai teks dalam konteks. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu ada intertekstualitas. Intertekstualitas ini menyatakan bahwa suatu teks hampir selalu terkait dengan wacana sebelumnya atau wacana yang muncul secara bersamaan. Di sisi lain, intertekstualitas ini juga mengisyaratkan kalau ada kriteria formal yang berhubungan dengan teks-teks tertentu tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok 9. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.